Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Salsabila, NPM 192151025 dari jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dedi Nurjamil atas bimbingannya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas artikel ini. Di sini saya akan mempresentasikan artikel yang berjudul Hakikat Kemampuan Koneksi Matematis dan Gaya Belajar Siswa. Pertama, kemampuan koneksi matematis. Adapun pengertian koneksi matematis menurut para ahli. Yang pertama, menurut Herdian tahun 2010 halaman 19, kemampuan koneksi matematis dapat diartikan sebagai kemampuan mengaitkan konsep-konsep matematika secara internal, yaitu berhubungan dengan matematika itu sendiri, ataupun keterkaitan secara eksternal, yaitu matematika dengan bidang lain, baik bidang studi lain maupun dengan kehidupan sehari-hari. Adapun yang kedua yaitu menurut NCTM tahun 2000, kemampuan koneksi matematika adalah kemampuan siswa dalam mencari hubungan suatu representasi, konsep, dan prosedur, memahami antar topik matematika, mengaitkan ide-ide matematika, dan kemampuan siswa mengaplikasikan konsep matematika dalam bidang lain atau dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga, Sugiman tahun 2008 menyatakan bahwa tidak hanya koneksi matematik yang penting, namun kesadaran perlunya koneksi dalam belajar matematika juga penting. Apabila ditelaah, tidak ada topik dalam matematika yang berdiri sendiri tanpa adanya koneksi dengan topik lainnya. Koneksi antar topik dalam matematika dapat dipahami anak apabila anak mengalami pembelajaran yang melatih kemampuan koneksinya, salah satunya adalah melalui pembelajaran yang bermakna. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut, dapat saya simpulkan bahwa kemampuan koneksi matematis adalah kemampuan seseorang untuk mengaitkan antar topik matematika, mengaitkan antara matematika dengan disiplin ilmu yang lain, dan mengaitkan matematika dengan dunia nyata atau dalam kehidupan sehari-hari. Koneksi matematis juga merupakan salah satu aspek kemampuan matematika yang harus dicapai melalui kegiatan belajar matematika. Konsep matematika memiliki keterhubungan dengan konsep lain, sehingga ketika mempelajari konsep tertentu dalam matematika diperlukan prasyarat dari konsep-konsep lain, seperti ketika kita mempelajari materi fungsi, maka terlebih dahulu kita harus paham tentang himpunan, karena materi himpunan dan fungsi memiliki keterkaitan. Keterhubungan tersebut harus dilatih, seperti siswa perlu diberikan latihan-latihan yang berkenaan dengan soal-soal koneksi sehingga siswa mengetahui bahwa setiap konsep berkaitan satu sama lain. Oleh karena itu, dengan siswa mengetahui hubungan-hubungan secara matematis, siswa akan lebih memahami matematika dan juga memberikan mereka kekuatan matematika yang lebih besar. Secara umum, komponen kemampuan koneksi matematis adalah sebagai berikut. Yang pertama, menuliskan masalah kehidupan sehari-hari dalam bentuk model matematika. Pada aspek ini diharapkan siswa mampu mengoneksikan antara masalah pada kehidupan sehari-hari dan matematika. Yang kedua, menuliskan konsep matematika yang mendasari jawaban. Pada aspek ini diharapkan siswa mampu menuliskan konsep matematika yang mendasari jawaban guna memahami keterkaitan antar konsep matematika yang akan digunakan. Lalu yang terakhir, menuliskan hubungan antara objek dan konsep matematika. Pada aspek ini diharapkan siswa mampu menuliskan hubungan antar konsep matematika yang digunakan dalam menjawab soal yang diberikan. Adapun tujuan dari koneksi matematis di sekolah, yaitu yang pertama, memperluas wawasan matematika. Dengan koneksi matematis, siswa diberikan materi yang mencakup berbagai aspek permasalahan, maka pengetahuan siswa tidak selalu fokus pada materi yang sedang diajarkan saja. Dengan demikian, secara tidak langsung, siswa memperoleh banyak pengetahuan yang pada akhirnya menunjang pada peningkatan kualitas pengetahuan siswa. Lalu yang kedua, memandang matematika sebagai suatu keseluruhan yang padu, bukan sebagai materi yang berdiri sendiri-sendiri. Dalam proses pengajaran, sebaiknya materi-materi bisa dikaitkan satu sama lain, karena matematika tidak diajarkan beberapa topik yang terpisah, melainkan materi tersebut bisa dilibatkan pada materi yang berhubungan.
Adapun tujuan yang terakhir, yaitu mengenal relevansi serta manfaat matematika baik di sekolah maupun luar sekolah. Dengan koneksi matematis, konsep matematika bisa digunakan di luar bidang matematika dan lebih lagi di kehidupan sehari-hari siswa. Berdasarkan pemaparan yang saya baca menurut para ahli, dapat diambil kesimpulan untuk indikator kemampuan koneksi matematis yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memahami representasi dari konsep yang sama, yaitu bagaimana siswa bisa memahami konsep yang sama dalam matematika dan bagaimana siswa mampu menerjemahkan konsep yang sama dari materi yang berbeda. Contoh, ilustrasi hasil belajar, lingkup pemahaman konsep sebagai berikut. Ketika siswa belajar KD 2.3 kelas 7 semester 1, yaitu menyelesaikan persamaan linear satu variabel, maka ia harus terampil menyelesaikan persamaan linear satu variabel atau PLSP. Agar memiliki kemampuan seperti itu, maka siswa harus paham konsep PLSP dan algoritma menyelesaikan PLSP atau memahami prinsip atau dalil kesetaraan. Bila itu terwujud, maka ia dikatakan mampu menyelesaikan PLSP. Kemampuan itu lingkupnya adalah pemahaman konsep. Lalu adapun contoh soal. Yang pertama, lebar suatu persegi panjang lebih pendek 4 cm dari panjangnya. Jika kelilingnya sama dengan 72 cm, panjang persegi panjang tersebut adalah. Yang kedua, penyelesaian dari 4Y tambah 8 sama dengan 2Y adalah. Lalu yang ketiga, penyelesaian dari persamaan 13P tambah 5 sama dengan 31 adalah. Selanjutnya, indikator koneksi matematis yang kedua yaitu mengenal dan menggunakan keterhubungan di antara ide-ide matematika, yaitu bagaimana siswa bisa menghubungkan materi-materi dalam suatu permasalahan untuk mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut. Contoh soal, jika besar dua sudut dalam segitiga 60 derajat dan 100 derajat, maka besar sudut yang ketiga adalah. Soal yang kedua, jika X kurangi 1 kali X tambah 10 sama dengan 0, maka X adalah. Contoh soal yang ketiga, sekarang Ani berumur 15 tahun. Umur Dina 2 tahun lebih tua dari Ani. Jadi sekarang umur Dina adalah. Adapun indikator koneksi matematis yang ketiga, yaitu memahami bagaimana ide-ide matematika dihubungkan dan dibangun satu sama lain sehingga berkaitan secara lengkap. Itu bagaimana siswa bisa menggunakan materi tersebut untuk memecahkan masalah yang diberikan secara keseluruhan. Contohnya, siswa diberikan masalah yang sama yaitu menyelesaikan luas permukaan tapi tidak diketahui semua isinya. Hanya diberikan keterangan yang membantu untuk mendapat sisi yang tidak diketahui sebelumnya. Baru siswa bisa mengerjakan soal. Penalaran sangat dibutuhkan pada indikator ini. Contoh soalnya, yang pertama, berapakah luas bangun persegi jika diketahui kelilingnya adalah 36 cm? Contoh soal yang kedua, berapakah luas persegi panjang jika diketahui P tambah L sama dengan 16 cm? Yang ketiga, diketahui keliling segitiga adalah 24 cm. Berapakah luas segitiga tersebut? Yang kedua, gaya belajar siswa. Belajar merupakan sebuah proses yang dialami oleh setiap orang, dalam hal ini siswa, dan diukur melalui perubahan perilaku. Adanya perbedaan perilaku yang menyebabkan perbedaan kemampuan dalam ranah kognitif, afektif, maupun psikomotor di antaranya para siswa. Hal tersebut berpengaruh terhadap pilihan belajar siswa yang muncul dalam bentuk-bentuk perbedaan gaya belajar. Karena harus disadari bahwa setiap siswa memiliki perbedaan karakter dalam proses belajar. Adapun pengertian gaya belajar menurut para ahli. Yang pertama, De Porter dan Harnecke 2009 halaman 110 mengemukakan bahwa gaya belajar seseorang adalah kombinasi dari bagaimana ia menyerap dan kemudian mengatur serta mengolah informasi.
Dengan begitu, gaya belajar akan mempengaruhi seorang dalam menyerap dan mengolah informasi sehingga akan mempengaruhi prestasi yang dicapai. Pengertian yang kedua, Munir tahun 2008, halaman 159, berpendapat bahwa gaya belajar adalah karakteristik atau cara yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan atau memproses informasi atau pengetahuan dalam suatu proses pembelajaran. Dengan demikian, setiap orang memiliki kekuatan belajar atau gaya belajar. Jika seseorang semakin mengenal baik gaya belajar yang dimiliki, maka akan semakin mudah dan lebih percaya diri dalam menguasai keterampilan dan konsep-konsep dalam kehidupan. Lalu yang ketiga, menurut Samples, tahun 2002 halaman 146. Gaya belajar adalah cara yang lebih kita sukai untuk memproses pengalaman dan informasi. Gaya belajar siswa bukan sesuatu hal yang tetap karena dapat berubah tergantung pada aktivitas atau perubahan pengalaman. Apabila suatu ketika terdapat siswa merasa nyaman dengan gaya belajar tertentu, belum tentu di saat yang lain siswa juga akan mudah memahami dengan cara yang sama. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut, dapat saya simpulkan bahwa gaya belajar merupakan cara yang dipilih oleh siswa untuk mendapatkan informasi atau pengetahuan dalam suatu proses pembelajaran. Setiap orang mempunyai gaya belajar masing-masing yang unik dan khas. Tidak ada gaya belajar yang lebih baik atau lebih buruk daripada orang lain. Setiap manusia di dunia ini memiliki gaya tersendiri dalam berbusana, berbicara, dan juga gaya hidup yang berbeda antara satu sama lain. Begitu pula dengan gaya belajar. Keanekaragaman cara siswa dalam belajar disebut dengan gaya belajar. Ada pula yang menyebutnya dengan modalitas belajar. Oleh karena itulah, pemahaman, pemikiran, dan pandangan seorang anak dengan anak yang lain dapat berbeda, walaupun kedua anak tersebut tumbuh pada kondisi dan lingkungan yang sama, serta mendapat perlakuan yang sama. Menurut De Porter dan Hernacki, terdapat 3 gaya belajar seseorang, yaitu gaya belajar visual, auditorial, dan kinestetik. Gaya belajar visual atau visual learner menitik beratkan ketajaman mata atau penglihatan. Artinya, bukti-bukti konkret harus diperlihatkan terlebih dahulu agar siswa paham. Ciri-ciri siswa yang memiliki gaya belajar visual adalah kebutuhan yang tinggi untuk melihat dan juga menangkap informasi secara visual sebelum mereka memahaminya. Siswa dengan gaya belajar visual lebih mudah mengingat apa yang mereka lihat, seperti bahasa tubuh atau ekspresi, muka gurunya, diagram, buku pelajaran bergambar, dan video, sehingga mereka bisa mengerti dengan baik mengenai posisi atau lokasi, bentuk, angka, dan warna. Siswa visual cenderung rapi dan teratur dan tidak terganggu dengan keributan yang ada, tetapi mereka sulit menerima instruksi verbal. Lalu yang kedua, gaya belajar auditorial. Gaya belajar auditori mempunyai kemampuan dalam hal menyerap informasi dari telinga atau pendengaran. Siswa yang mempunyai gaya belajar auditorial dapat belajar lebih cepat dengan menggunakan diskusi verbal dan mendengarkan apa yang guru katakan. Siswa auditorial memiliki kepekaan terhadap musik dan baik dalam aktivitas lisan. Mereka berbicara dengan irama yang terpola, biasanya pembicara yang fasih, suka berdiskusi dan menjelaskan segala sesuatu panjang lebar. Siswa dengan tipe gaya belajar ini mudah terganggu dengan keributan dan lemah dalam aktivitas visual. Lalu yang terakhir yaitu gaya belajar kinestetik. Gaya belajar tersebut merupakan aktivitas belajar dengan cara bergerak, bekerja, dan menyentuh. Pembelajaran tipe ini mempunyai keunikan dalam belajar yaitu selalu bergerak, aktivitas panca indera, dan menyentuh. Pembelajaran ini sulit untuk duduk diam berjam-jam karena keinginan mereka untuk beraktivitas dan eksplorasi sangatlah kuat. Mereka merasa bisa belajar lebih baik jika prosesnya disertai kegiatan fisik. Siswa dengan tipe ini suka coba-coba dan umumnya kurang rapi serta lemah dalam aktivitas verbal.
Adapun ciri-ciri seorang siswa yang memiliki beberapa gaya belajar tersebut. Yang pertama, ciri-ciri seseorang yang memiliki gaya belajar visual. Di antaranya adalah yang pertama, selalu rapi dan teratur. Yang kedua, berbicara dengan cepat. Yang ketiga, perencana dan pengatur jangka panjang yang baik. Yang keempat, teliti pada detail. Yang kelima, mementingkan penampilan, baik dalam hal pakaian maupun presentasi. Yang keenam, pengeja yang baik dan dapat melihat kata-kata yang sebenarnya dalam pikiran mereka. Yang ketujuh, mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar. Lalu, mengingat dengan asosiasi visual. Yang kesembilan, biasanya tidak terganggu dengan keributan. Yang kesepuluh, mempunyai masalah untuk mengingat instruksi verbal kecuali jika ditulis dan seringkali minta bantuan orang untuk mengulanginya. Dan masih banyak lagi. Lalu yang kedua yaitu ciri-ciri seseorang yang memiliki gaya belajar auditorial. Yang pertama, berbicara kepada diri sendiri di saat bekerja. Yang kedua, mudah terganggu oleh keributan. Selanjutnya, menggerakkan bibir mereka dan mengucapkan tulisan di buku ketika membaca. Yang keempat, senang membaca dengan keras dan mendengarkan. Yang kelima, dapat mengulangi kembali dan menirukan nada, birama, dan warna suara. Yang keenam, merasa kesulitan untuk menulis tetapi hebat dalam bercerita. Yang ketujuh, berbicara dalam irama yang terpola. Yang kedelapan, biasanya pembicara yang fasih. Yang kesembilan, lebih suka musik daripada seni. Yang kesepuluh, belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan daripada yang dilihat. Dan masih banyak lagi. Lalu yang terakhir, adapun ciri-ciri seseorang yang memiliki gaya belajar kinestetik. Di antaranya adalah yang pertama, berbicara dengan perlahan. Lalu yang kedua, mudah terganggu oleh keributan. Yang ketiga, menyentuh orang untuk mendapatkan perhatian mereka. Yang keempat, berdiri dekat ketika berbicara dengan orang. Yang kelima, selalu berorientasi pada fisik dan banyak-banyak bergerak. Yang keenam, mempunyai perkembangan awal otot-otot yang besar. Yang ketujuh, belajar melalui manipulasi dan praktik. Yang kedelapan, menghafal dengan cara berjalan dan melihat. Lalu yang kesembilan, banyak menggunakan isyarat tubuh. Yang kesepuluh, tidak dapat mengingat geografi kecuali jika merasa memang telah pernah berada di tempat itu. Dan masih banyak lagi. Dari teori dan ciri-ciri gaya belajar menurut Deporter dan Hernaki tahun 2002 halaman 116-120 seperti yang diurutkan sebelumnya, maka diketahui indikator-indikator dari masing-masing gaya belajar sebagai berikut. Nah, yang pertama ada indikator gaya belajar visual, yaitu belajar dengan cara visual. Mata atau penglihatan mempunyai peranan yang penting dalam aktivitas belajar. Lebih mudah memahami pelajaran dengan melihat bahasa tubuh atau ekspresi muka gurunya, membaca, lalu menulis. Yang kedua, indikatornya yaitu mengerti baik mengenai posisi, bentuk, angka, dan warna. Siswa yang bergaya belajar visual lebih mudah mengingat apa yang mereka lihat, sehingga mereka bisa mengerti dengan baik mengenai posisi atau lokasi, bentuk, angka, dan warna. Lalu indikator yang ketiga yaitu rapi dan teratur. Siswa visual mementingkan penampilan, baik dalam hal pakaian maupun kondisi lingkungannya di sekitar. Yang keempat, tidak terganggu dengan keributan. Siswa dengan gaya belajar visual lebih mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar, jadi mereka sering mengabaikan apa yang mereka dengar. Lalu indikator yang terakhir, siswa dengan gaya belajar visual yaitu sulit menerima instruksi verbal. Itu mudah lupa dengan sesuatu yang disampaikan secara lisan dan seringkali harus minta bantuan orang untuk mengulanginya. Adapun yang kedua, indikator gaya belajar auditorial. Poin yang pertama yaitu belajar dengan cara mendengar. Siswa yang bertipe auditori mengandalkan kesuksesan belajarnya melalui telinga atau alat pendengarannya. Mereka belajar lebih cepat dengan menggunakan diskusi verbal dan mendengarkan apa yang guru katakan. Poin yang kedua untuk indikator gaya belajar auditorial yaitu baik dalam aktivitas lisan. Siswa auditorial berbicara dengan irama yang terpola,
Biasanya pembicara yang fasih suka berdiskusi dan menjelaskan segala sesuatu panjang lebar. Lalu indikator yang ketiga yaitu memiliki kepekaan terhadap musik. Mereka mampu mengingat dengan baik apa yang didengar sehingga dapat mengulangi kembali dan menirukan nada birama dan warna suara. Indikator yang keempat yaitu mudah terganggu dengan keributan. Siswa dengan tipe auditorial ini peka terhadap suara yang didengarnya. Jadi mereka akan sangat terganggu jika ada suara lain di samping dalam aktivitas belajarnya. Lalu indikator yang terakhir dari gaya belajar auditorial yaitu lemah dalam aktivitas visual. Informasi tertulis terkadang sulit diterima oleh siswa bergaya belajar auditori ini. Adapun indikator yang ketiga yaitu indikator gaya belajar kinestetik. Indikator yang pertama yaitu belajar dengan aktivitas fisik. Siswa yang mempunyai gaya belajar kinestetik belajar melalui bergerak, menyentuh, dan melakukan. Mereka tidak tahan untuk duduk berlama-lama, mendengarkan pelajaran, dan merasa bisa belajar lebih baik jika prosesnya disertai kegiatan fisik. Lalu indikator yang kedua yaitu peka terhadap ekspresi dan bahasa tubuh. Siswa dengan gaya belajar kinestetik mudah menghafal dengan cara melihat gerakan tubuh atau fisik sambil berjalan mempraktikkan. Lalu indikator yang ketiga yaitu berorientasi pada fisik dan banyak bergerak. Siswa kinestetik ini biasanya mempunyai perkembangan awal otot-otot yang besar, menggunakan jari sebagai penunjuk ketika membaca, banyak menggunakan isyarat tubuh, dan suka praktik. Indikator yang keempat yaitu suka coba-coba dan kurang rapi. Siswa auditori ini senang belajar melalui memanipulasi dan praktik. Kemungkinan tulisannya tidak serapi siswa yang lain. Adapun indikator terakhir dari gaya belajar kinestetik ini yaitu lemah dalam aktivitas verbal. Cenderung berbicara dengan perlahan sehingga perlu berdiri dekat ketika berbicara dengan orang lain. Angket gaya belajar matematika siswa ini diisi dengan nama, kelas, hari, atau tanggal. Lalu adapun petunjuk pengisian, yang pertama pada kuesioner ini terdapat 10 pertanyaan. Pertimbangkan baik-baik setiap pertanyaan dan tentukan kebenarannya. Berikan jawaban yang benar-benar cocok dan sesuai dengan pilihanmu. Lalu yang kedua, setiap pertanyaan memiliki jawaban. Pertimbangkan setiap pertanyaan secara terpisah dan tentukan kebenarannya. Jawablah sesuai dengan yang kamu alami, jangan terpengaruh dengan jawaban temanmu. Yang ketiga, beri tanda checklist pada kolom sesuai jawaban Anda. Dengan keterangan STS yaitu sangat tidak sesuai, TS yaitu tidak setuju, S setuju, dan SS sangat setuju. Adapun soal-soalnya, uraian yang pertama yaitu ketika guru menjelaskan perintahnya, saya lebih memahaminya. Yang kedua, saya lebih suka belajar dengan cara melakukan sesuatu di dalam kelas. Lalu yang ketiga, saya belajar lebih baik jika membaca yang guru tulis di papan tulis. Lalu yang keempat, ketika seseorang menjelaskan kepada saya bagaimana melakukan sesuatu di dalam kelas, saya belajar lebih baik. Yang kelima, saya ingat dengan lebih baik hal yang telah saya dengar daripada hal yang saya baca. Adapun uraian yang keenam, ketika saya mempraktikkan berbagai hal di dalam kelas, saya belajar lebih baik. Uraian yang ketujuh, jika saya membaca sejumlah petunjuk, saya dapat mengingatnya lebih baik. Uraian yang kedelapan, saya memahami lebih baik jika membaca petunjuknya. Yang kesembilan, saya senang melakukan percobaan dalam kelas. Lalu yang terakhir, saya belajar lebih baik jika guru berceramah. Poin yang terakhir, saya akan membahas keterkaitan kemampuan koneksi matematis dengan gaya belajar siswa. Apa keterkaitannya? Kemampuan koneksi matematis termasuk ke dalam satu dari sekian bagian yang penting di dalam kegiatan pembelajaran matematika di sekolah. Kemampuan koneksi matematis dapat diartikan sebagai kemampuan mengaitkan konsep-konsep matematika secara internal
yaitu berhubungan dengan matematika itu sendiri ataupun keterkaitan secara eksternal, yaitu matematika dengan bidang lain, baik bidang studi lain maupun dengan kehidupan sehari-hari. Kemampuan koneksi matematis tiap siswa berbeda-beda. Koneksi matematis antar suatu konsep yang dapat dipahami beberapa siswa dalam satu pelajaran mungkin saja memerlukan cara pemahaman yang berbeda dan mungkin memerlukan waktu yang tidak sedikit. Karena terdapat perbedaan kemampuan, maka terdapat perbedaan dalam penguasaan kemampuan koneksi matematis siswa di sekolah. Gaya belajar seseorang adalah kombinasi dari bagaimana ia menyerap dan kemudian mengatur serta mengolah informasi. Dengan begitu, gaya belajar akan mempengaruhi seseorang dalam menyerap dan mengolah informasi sehingga akan mempengaruhi prestasi yang dicapai. Gaya belajar merupakan cara yang dipilih oleh siswa untuk mendapatkan informasi atau pengetahuan dalam suatu proses pembelajaran. Setiap orang mempunyai gaya belajar masing-masing yang unik dan khas. Tidak ada gaya belajar yang lebih baik atau lebih buruk daripada orang lain. Setiap manusia di dunia ini memiliki gaya belajar tersendiri dalam berbusana, berbicara, dan juga gaya hidup yang berbeda antara satu sama lain. Nah, lalu apa keterkaitan antara kemampuan koneksi matematis dan gaya belajar siswa itu? Kemampuan koneksi matematis dan gaya belajar siswa dalam belajar matematika itu tentunya sangat penting dan dapat memberi pengaruh positif. Karena gaya belajar dapat mempengaruhi cara belajar siswa dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Selain itu, sebagai penggerak bagi siswa, yaitu ketika proses belajar berlangsung yang dapat meningkatkan hasil belajar, terutama pada kemampuan koneksi matematis siswa. Terciptanya pembelajaran yang dapat mengembangkan kemampuan koneksi tidak terlepas dari materi yang akan dipelajari dan bagaimana cara menciptakan dan mengolah materi itu sehingga siswa dapat terlibat aktif mendayagunakan pikirannya membentuk pemahaman konsep matematis. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk kekurangannya akan saya perbaiki di kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.